Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang good governance dan korupsi multi tingkat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Javelin Aufadina NPM 160, kedua Taris Anggi Fahriza NPM 164, dan ketiga ada Azmiasi Yunita NPM 165. Subbab pertama yaitu mengenai governance. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa perbedaan dari government dan governance itu sendiri. Kalau government adalah lembaga pemerintah yang diberi hak dan wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sedangkan governance adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengandung unsur-unsur pengaturan, pengelolaan, pemberdayaan, penyusunan regulasi dan kebijakan, pemberian fasilitas umum, pengawasan, dan pengendalian. Dalam artian, governance merupakan suatu proses organisasi untuk menjalankan tugasnya, yang mana organisasi tersebut adalah organisasi kepemerintahan. Satu hal yang sangat membedakan antara government dan governance adalah dalam kegiatan yang dilakukan oleh governance ini menyangkut pautkan antara 3 unsur di masyarakat, yaitu unsur di sektor pemerintah, unsur di sektor swasta, dan unsur di masyarakat sekitar untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Subbab selanjutnya yaitu konsep dan teori governance. Saya mengambil konsep dari UNDP atau United Nations Development Program, yaitu konsep governance merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi yang meliputi sektor pemerintah, swasta, masyarakat, serta interaksi antara ketiga elemen tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk menjalankan tugas-tugas governance ini perlu adanya gabungan kerjasama antara ketiga sektor, yaitu sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu konsep dari good governance menurut UNDP. Menurut UNDP memaparkan bahwa terdapat 4 prinsip utama dari good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. 4 prinsip ini yang menurut UNDP akan mengantarkan governance tersebut atau kegiatan pemerintah untuk mencapai pengaturan yang baik atau yang bisa disebut dengan good governance. Subbab selanjutnya yaitu analisis berbasis biaya transaksi. Perlu diketahui apa definisi dari biaya transaksi tersebut. Biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Hal-hal yang termasuk dalam biaya transaksi contohnya adalah biaya negosiasi, biaya mobilisasi untuk karyawan, biaya pelaksanaan, biaya pengawasan, dan sejenisnya. Jadi biaya transaksi ini tidak ada hubungannya dengan produk yang akan dijual, namun lebih kepada biaya ini dibutuhkan untuk memperlancar proses jual beli. Hubungan biaya transaksi dengan kelembagaan sendiri yaitu biaya transaksi bertempat sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisien pula kelembagaan tersebut. Peneliti North berargumentasi bahwa biaya transaksi di negara berkembang umumnya rendah. Hal ini dikarenakan biaya transaksi sering terjadi karena adanya kedekatan hubungan di dalam komunitas. Misalnya, seringkali kita jumpai atau kita yang bertransaksi seringkali lebih nyaman untuk bertransaksi dengan orang terdekat kita atau orang yang sudah kita kenal. Nah, hal itu akan berdampak memungkinkan biaya transaksi ini ditekan lebih rendah begitu. Namun di samping itu, masyarakat
perlu untuk bertransaksi lebih luas agar kegiatan ekonomi terus berlanjut. Semakin kompleks dan impersonal jaringan perdagangan akan menyebabkan biaya transaksi yang semakin besar juga. Selanjutnya adalah pengaruh kelembagaan terhadap kondisi bisnis di daerah. Pada dasarnya, peran suatu kelembagaan sangat diperlukan dalam proses kegiatan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sebab kelembagaan merupakan kunci dari hubungan manusia yang dibentuk melalui struktur kelompok dalam masyarakat. Dalam satu pembangunan, peran kelembagaan adalah sebagai pembuat kebijakan. Hal ini menyebabkan kelembagaan dapat memprediksi perkembangan perekonomian yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tahap awal pembentukan suatu kelembagaan harus selalu diperhatikan. Kelengkapan dan kesiapan suatu kelompok harus dibangun secara matang agar tidak menimbulkan kekacauan pada saat menjalankan sebuah sistem organisasi. Di era modern ini, segala sesuatu sangat mudah dilakukan dengan kecanggihan teknologi yang sudah sangat maju, sehingga aktivitas dan kebutuhan manusia juga ikut dimudahkan. Untuk mengimbangi era modern ini, penting adanya pembangunan, baik infrastruktur, perekonomian, maupun kebijakan, demi mengimbangi segala kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan kebijakan. Terdapat 5 tahapan pembuatan kebijakan. Yang pertama, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tahap penyusunan agenda, di mana para pejabat atau pihak yang dipilih dan diangkat akan menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Dan akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan dari perumus kebijakan itu sendiri. Pada tahap ini mungkin salah satu masalah yang tidak bisa disentuh sama sekali atau sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan. Ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu yang ditunda untuk waktu yang lama. Selanjutnya adalah tahap formulasi kebijakan, di mana masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Nah, masalah yang tadi itu didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah terbaik. Nah, pemecah masalah tersebut berasal dari alternatif atau pilihan dari kebijakan itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecah masalah. Dalam tahap ini, masing-masing pembuat kebijakan akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik tersebut. Selanjutnya adalah tahap adopsi kebijakan, di mana dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada akhirnya salah satu dari alternatif tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif konsensus, baik kepala perumus maupun yang diputusi. Selanjutnya adalah tahap implementasi kebijakan, di mana program kebijakan hanya akan menjadi catatan jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit ini, di mana memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.
Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana atau implementer, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana. Selanjutnya adalah tahap evaluasi kebijakan, di mana kebijakan ini telah dijalankan dan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecah masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Selanjutnya adalah proses penyusunan kebijakan yang terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada identifikasi masalah atau isu, di mana menemukan isu-isu yang dapat masuk ke dalam agenda, mengapa isu yang lain justru tidak pernah dibicarakan. Lalu perumusan kebijakan, di mana menentukan siapa yang akan terlibat dalam perumusan, bagaimana kebijakan dihasilkan, disetujui, dan dikomunikasikan. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan kebijakan, di mana pelaksanaan ini paling sering diajukan dan sering dianggap sebagai bagian yang terpisah dari 2 tahap yang pertama. Namun, tahap ini adalah tahap yang diperdebatkan sebagai tahap paling penting dalam penyusunan kebijakan. Sebab bila kebijakan tidak dilaksanakan atau dirubah selama dalam perjalanan, suatu yang salah mungkin terjadi dan hasil kebijakan tidak seperti yang diharapkan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi kebijakan, di mana pengevaluasi mencari temuan yang terjadi pada saat kebijakan ini dilaksanakan. Bagaimana pengawasannya, apakah tujuannya tercapai atau tidak, apakah terjadi akibat yang tidak diharapkan. Tahapan ini merupakan saat di mana kebijakan dapat dirubah atau dibatalkan. Selanjutnya yaitu mengenai insentif pelayanan publik. Insentif sendiri dibagi menjadi 2, yaitu insentif fiskal dan insentif non-fiskal. Insentif fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Contohnya adalah insentif bea masuk dan bea keluar, insentif pajak dan retribusi, transfer ke daerah dan subsidi. Kemudian insentif non-fiskal adalah insentif yang berbentuk fasilitas baik fisik maupun non-fisik. Contohnya adalah pelayanan e-procurement, e-planning, dan PTSP. Pelatihan, keamanan, lokasi, dan infrastruktur. Tujuan dari insentif ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya yaitu mengenai peningkatan kerangka kerja hukum untuk menekan biaya transaksi. Hal ini ditandai dengan munculnya ASEAN Agreement on Electronic Commerce atau Persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Hal ini memberikan dampak persaingan usaha yang lebih kompetitif kepada pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kapasitas usahanya dan daya saing produk, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha di kawasan ASEAN. Hal ini menandakan bahwa pemerintah berusaha untuk meningkatkan kinerja hukum untuk menekan biaya transaksi melalui perdagangan elektronik, peningkatan daya saing produk dalam negeri melalui upaya efisiensi biaya logistik, serta peningkatan keamanan cyber dan pembayaran digital antar negara-negara anggota ASEAN. Selain daya saing tersebut, juga diperlukan adanya standar antara negara-negara anggota ASEAN dalam rangka memproteksi produk-produk e-commerce yang akan dijual, serta standar perlindungan terhadap data pribadi, data transaksi, data yang tersimpan dari portal e-commerce dari negara-negara anggota ASEAN yang akan beroperasi di Indonesia, serta meningkatkan pengujian keandalan keamanan setiap layanan e-commerce yang akan beroperasi di Indonesia melalui BSSN. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.